Teman-teman, selamat datang di Dunia Aderai. Kali ini saya akan membahas satu topik yang mungkin basic dasar pertanyaan dari salah satu komunitas kami ya gitu ya, salah satunya kalau nggak salah di Halzen, yang menanyakan pada saya yaitu adalah bagaimana sih memulai diet gitu ya bagi pemula gitu ya, pertanyaan itu ya Des ya kira-kira ya. Nah jadi saya akan kasih tips memulai diet bagi pemula. Nomor satu yang saya sering katakan, mindset atau cara pandang itu akan berpengaruh terhadap perasaan kita. Nah jadi nomor satu, kalau dari katanya diet, kita pahami hanya sebagai diet aja, apalagi kalau kita ambil 3 kata terakhir yang pertama, itu apa tuh Des? Langsung jadi rasanya melemahkan hati ya Des ya, baru mulai aduh gila, aduh teler banget ya gitu ya. Nah tapi diet sesungguhnya artinya apa Des? Sesungguhnya artinya managing. Kalau ada namanya diet dalam urusan keuangan itu yang disebut dengan namanya apa Des? Kalau urusan uang disebut dengan namanya financial diet ya gitu ya, mengatur keuangan itu namanya financial diet. Kalau mengatur makanan namanya apa? Nutritional diet. Nah, jadi kalau teman-teman kita lihat di sini, jadi kita sebenarnya mengatur makanan kita untuk apa? Untuk supaya kita bisa punya, dalam segala hal ada istilah yang mengatakan apa? We are what we eat. Artinya apa? Apa yang kita makan, apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita itu akan berpengaruh kepada tendensi perilaku kita atau perasaan kita atau pertumbuhan kita. Bener gak Des? Iya. Contoh misalnya kayak saya bilang, Desi kerjaannya masukin ke dalam mulutnya itu adalah alkohol terus. Maka terjadi yang namanya kemabukan. Betul. Dan ketika terjadi kemabukan, bisa gak terjadi tendensi marah-marah? Bisa gak? Iya. Ketawa-ketawa sendiri? Bisa gak? Bisa gak terjadi yang namanya misalnya depresi gitu, jadi sedih, nangis-nangis sendiri? Bisa ya? Pertanyaannya, apakah itu personalita kita, sifat kita, ataukah kita berada dalam tendensi di mana kita under influence daripada apa yang kita masukkan dalam mulut kita, dalam hal ini alkohol? Under influence alkohol, betul kan? Nah jadi kalau seandainya kita bayangkan bukan alkohol, tapi kita bayangkan adalah makanan sehari-hari yang kita dengan santainya masukin aja apa aja, bener kan? Iya. Kurang lebih gitu gak Desi? Iya. Ya apa aja boleh masukkan. Nah pada saat itu campur aduk gak perasaannya? Iya sih. Wajar gak sering kita beranggapan salah paham membuat satu identifikasi diri kita dengan kita bilang saya adalah orangnya yang apa? Biasanya sensitifan, saya orangnya nggak sabaran, saya sumbunya pendek, saya orangnya misalnya cepat marah atau apapun juga, yang pada kenyataannya sebenarnya bukan karena cepat marah atau sumbu pendek atau nggak sabaran, tapi lebih kepada kadang-kadang tendensi tersebut disebabkan daripada karena kita under influence daripada makanan yang kita masukkan yang sebenarnya kita nggak atur sama sekali. Betul nggak? Bayangin contohnya misalnya, Desi punya motor kan, Desi naik motor kan, nah, pas naik motor tiba-tiba gitu ya, apa gimana tuh, kayak tersendat-sendat gitu ya. Pas ditanya, kenapa Des motornya nggak tersendat-sendat? Ternyata baru sadar, ternyata ada tadi pagi motornya sama Deva baru dimasukin makanan, tapi berupa minyak tanah gitu ya, dimasukinnya gitu ya, benar nggak? Ya otomatis kira-kira jadi gitu nggak? Padahal biasanya makanannya dia apa misalnya? Misalnya si Pertamax gitu, atau misalnya mungkin apa yang lainnya, betul ya? Iya. Nah jadi poin dari cerita ini adalah sederhana. Membayangkan motor mobil aja, benda mati yang kita kendarai, kita tahu bahwa they are what they eat. Bener gak? Jadi performa dia tergantung daripada apa yang dimasukkan ke dalam mulutnya dia. Iya. Nah sedangkan kita, ketika kita bicara soal I am what I eat, I can eat anything gitu, it's fine gitu kan. Nah jadi otomatis akhirnya ntar tiba-tiba ada yang bilang saya lemes, ada yang bilang saya asam lambung naik, ada yang bilang saya itu pusingan, nanti ada yang bilang saya ini tiba-tiba punya hormonal imbalances atau nanti yang lain-lainnya ya, sehingga akhirnya nanti akan muncul berbagai terminologi cerdas yang dijadikan sebagai alasan dia sehingga dia tidak bisa punya pola perilaku yang sehat. Misalnya, saya punya masalah autoimun disease dan sebagainya, yang pada kenyataannya sebenarnya hal itu terjadi gara-gara, ya di satu sisi bisa karena genetik, tapi di sisi lain ternyata hampir sebagian besar adalah karena ulah perilaku kita, yang akhirnya konsekuensinya terjadinya imbalances secara hormonal tadi. Teman-teman sekalian, balik lagi. Apa yang saya masukkan ke dalam mulut saya, memberikan saya kesehatan, juga bisa memberikan saya kesakitan. Paham ya teman-teman sekalian? Nah, satu sumber
2 penyajian, 3 jadwal atau frekuensi, dan keempat yaitu adalah jumlah. Nah, teman-teman, ini adalah 4 daripada elemen diet yang teman-teman mesti pahami dulu di awalnya. Ini yang makanya kenapa kita akan belajar dulu tentang yang namanya, kalau berbicara sumber dan penyajian, itu yang disebut dengan namanya dietary restriction atau dietary management. Ya, kalau berbicara jadwal atau frekuensi, itu yang disebut dengan namanya time restriction atau time management. Betul ya? Nah, kalau berbicara jumlah, nanti kita ngomongin yang namanya kalori. Ya. Nah, biasanya kalori itu juga tergantung daripada dietary juga. Betul nggak? Biasanya ya. Tergantung juga daripada penyajiannya pakai apa, kalorinya jadi naik. Betul nggak, Des? Iya, ya kan? Iya. Ntar salah pilih apa, ternyata kalorinya jadi naik gitu ya, dan sebagainya ya. Jadi teman-teman sekalian, 4 daripada elemen diet ini yang mesti kita kuasain, karena kita bilang apa? Ini semua kalau saya atur, maka nanti performa saya bisa lebih baik atau lebih buruk. Tergantung daripada sumber dan jenis. Tergantung daripada penyajian. Jadwal dan frekuensi, saya makan kapan? Oh, hari ini saya makan sebelum latihan atau sesudah latihan. Makan pas baru bangun tidur atau nanti setelah nanti baru bangun tidur. Makan sebelum tidur atau tidak makan sebelum tidur. Berpengaruh nggak? Akan berpengaruh juga. Dan yang terakhir, jumlahnya apakah sesuai dengan kebutuhan badan saya, atau kebalikannya, komposisi tubuh saya sebenarnya punya reserve energi yang udah cukup gitu ya, ini apa, tapi tabungan udah banyak tapi dikasih terus lagi ya makanannya, pemasukannya, nanti akhirnya jadi berlebihan terjadi, makanya namanya kalorinya jadi artinya terlalu surplus. Di sisi lain, makanya kenapa jadi akhirnya harus kalori defisit gitu ya. Kenapa mesti defisit? Karena udah kesurplusan kebanyakan gitu badannya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita mulai yang gampang dulu. Sumber dan jenis biasanya harus pilihannya alami. Jadi buat awal itu kenapa kita pilih alami? Balik lagi, sesuatu yang alam lebih powerful daripada yang sintetis. Betul nggak? Nah, itu akan relate hubungannya nanti dengan apa? Dengan vitamin, dengan mineral, dengan amino acid, dengan lemak esensial, ya, dan sebagainya. Ya, ini sesuatu fiber seratnya yang lebih tinggi ya. Jadi alami pasti akan lebih bagus ya kalau berbicara sumber daripada yang olahan gitu ya. Kalau olahan kan berarti kalau kita ngomongin misalnya sumber, jadi nanti akan masuk kemana nih teman-teman? Nanti kita akan masuk ke 3 yang namanya makronutrisi. Berarti ada karbo, protein, dan lemak. Nah, prinsipnya daripada kita memulai ini ada 3 kalimat yang saya sering katakan sama teman-teman. Kalau karbo cenderung kita makan kebanyakan apa kedikitan, Des? Kebanyakan. Protein cenderung kebanyakan atau kedikitan, Des? Sedikit. Lemak cenderung kebanyakan atau kedikitan, Des? Banyak. Nah, jadi kuncinya karbo berarti harus dikontrol. Protein karena kekurangan harus diprioritaskan. Lemak kebanyakan tapi salah paham berarti harus seleksi atau selektif. Nah, ini 3 kalimat ini teman-teman yang paham. Jadi sebagai pemula, teman-teman paham dulu, diet adalah mengatur untuk kenikmatan kita. Saya mengatur keuangan untuk kenikmatan hidup saya. Jadi diet, saya mengatur makanan untuk kenikmatan saya. Ya. Kedua, apa yang saya masukkan ke dalam mulut saya, sumbernya, jenisnya, penyajiannya, jadwalnya, timingnya, dan jumlahnya, itu harus sesuai dengan kebutuhan saya. Betul ya, Des ya? Iya. Dan ingat sekali lagi, begitu kita berbicara nanti masuk ke dalam sumber-sumbernya, kita berbicara karbo kebanyakan harus saya kontrol, karena cenderung kebanyakan. Protein harus diprioritaskan, karena biasanya selalu kekurangan. Bukannya tinggi protein, tapi kebiasaan kita konsumsi protein rendah. Berarti kalau diprioritaskan, berarti yang rendah menjadi tinggi. Jadi pemaknaannya seolah-olah tinggi protein, padahal sebenarnya hanya prioritaskan protein. Berapa kebutuhan protein yang harus diprioritaskan? Idealnya, sentimeter tinggi kita itu sama dengan gram protein kita per hari. Kalau teman-teman nggak bisa penuhi 70%-nya dari itu nggak apa-apa. Jadi kalau tinggi saya 183 cm, berarti kebutuhan protein saya per hari 183 gram protein.
Boleh gak cuma 70%-nya? Boleh. Boleh gak cuma 50%-nya aja deh? Nggak apa-apa, minimal 50% daripada tinggi badan. Itu udah masuk ke dalam yang namanya 1 kali daripada berat badan kita biasanya cenderungnya. Ya, jadi 1 gram per kilogram gitu ya. Tapi idealnya kadang-kadang orang bilang 1,5 tuh udah paling gampang lah. Kalau 2 lewat dari 2 dan sebagainya nanti jadi debatable lagi gitu. Karena kebutuhan protein apakah setinggi itu atau apa dan sebagainya. Nanti ada istilah protein toxicity lah, kelebihan atau protein nanti akan dipecah menjadi gula kalau kebanyakan pada badannya sebenarnya nggak membutuhkan. Tapi memang kecenderungan yang terjadi teman-teman sekalian, konsumsi protein cenderung lebih kebanyakan adalah kedikitan deh. Cenderung kedikitan rata-rata. Case-nya selalu pasti kurang protein. Nah jadi makanya kenapa jadi prioritaskan gitu ya. Nah lemak seleksi salah satu yang paling cepat aja saya mau katakan teman-teman, minyak goreng dan margarin itu aja menurut saya bukan ide baik, gitu aja ya teman-teman sekalian. Tapi kalau sekedar hanya mau pakai itu buat kenikmatan, kita lagi cheating, lagi santai, lagi fun, ya nggak masalah. Tapi ngomongin secara teoretis, kan kita lagi belajar nih ceritanya. Sebisa mungkin kita paparan terhadap itu kalau bisa kita kurangin aja, gitu aja sih sebenarnya teman-teman sekalian ya. Jadi sumber dan jenis kalau bisa tadi yang alami karena relate sama itu. Yang kedua penyajian teman-teman. Nah sekali lagi semua penyajian baik adanya, termasuk digoreng sekalipun. Tapi pilihannya menggorengnya dengan pakai apa gitu. Kalau misalnya butter itu jauh lebih alami dibandingkan dengan kalau kita pakai tadi minyak goreng atau pakai margarin. Seandainya misalnya pakai olive oil atau pakai almond oil, pakai coconut oil lebih memungkinkan gitu. Jadi teman-teman sekalian, penyajian bisa dikukus, dipanggang, direbus, dipepes ya. Bahkan bisa mentah, sashimi, sushi pun juga bisa. Jadi itu juga teman-teman silahkan variasi, kombinasi, rotasi, kreasi kita dalam penyajian itu. Jadi diet itu nggak pernah membosankan teman-teman. Kalau kita kombinasi, rotasi, variasi sumbernya, kombinasi, rotasi, variasi penyajiannya ya. Nah jadwal teman-teman ingat ya kalau kita berbicara, ada yang namanya paling populer tuh ya, IF, ya kan apa tuh? Intermittent fasting ya misalnya. Nah di sini sebenarnya hanya lebih kepada manajemen timing waktu kapan saya makan dan kapan saya tidak makan. Nah makanya kenapa hal ini yang saya katakan tadi, cenderung dalam 24 jam waktu kita biasanya tidak makan itu hanya 30%. Pada saat kita tidur, selebihnya ini kita makan terus di sini 70%. Makanya kenapa di sinilah berpengaruh kepada apa? Kepada kalori yang akhirnya menjadi ketinggian, jadi surplus. Karena waktu kita sehari-hari selalu dipakai ini. Nah nanti kita belajar dalam mengatur jadwal makan ini, salah satunya proposalnya adalah misalnya fasting, lebih kepada manajemen waktu. Bisa gak pada saat fasting, lalu kita combine di jendela bukanya, dengan pay attention terhadap sumber dan penyajian. Misalnya contohnya, saya plant-based diet di-combine dengan intermittent fasting. Masuk gak, Des? Masuk. Kalau seandainya saya ganti, saya mau animal-based diet di-combine sama intermittent fasting. Masuk gak? Saya mau paleo diet di-combine dengan intermittent fasting. Masuk gak? Masuk. Teman-teman mau yang lain. Saya mau carnivore diet dikombinasi dengan intermittent fasting, bisa. Jadi intermittent fasting adalah apa? It's a time management. Dietary manajemennya teman-teman silahkan pendekatannya masing-masing. Dan yang terakhir, kalau kalori itu sebenarnya lebih kepada apa teman-teman sekalian? Lebih kepada sebuah konsekuensi. Ini saya kasih tahu kenapa, karena kalau teman-teman kan paling seneng kan ngitung-ngitung kalori dan sebagainya, itu sebenarnya nggak masalah. Buat menghitung kalori itu lebih kepada kayak kita bilang gini, ketika saya cek medical check up saya, oh ternyata angkanya tuh nggak sesuai, ini apa gitu, nggak bagus, ini apa. Saya rubah perilaku saya, maka nanti angkanya akan sesuai. Jadi angka sesuai dan tidak sesuai, kalori itu akan terjadi surplus dan defisit tergantung daripada apa? Tergantung daripada perilaku kita. Perilaku dalam hal apa? Perilaku dalam hal 2 poin di atas tadi, yaitu adalah pemilihan sumbernya. Kalorinya sama-sama dari donat, sama-sama dari jumlah telur tertentu, ceritanya bisa jadi kalorinya sama. Tapi yang membedakan apa, Des? Kalorinya sama loh, sama-sama misalnya 200 kalori ini ceritanya dimasukin. Cuma yang satu sumbernya dari donat, yang satu sumbernya dari telur. Yang membedakan adalah apa? Instruksi. Yang satu instruksinya akan apa?
akan disimpan di dalam sel lemak karena mengundang insulin untuk hadir sebagai si Grab dan Gojek yang saya katakan kemarin, yang menjadi transporter untuk akhirnya membawa yang si karbo tadi, si donat tadi, si tepung tadi untuk akhirnya dibawa ke destinasi lemak kan. Nah tapi ketika kita makannya telur, kita tidak mengundang si transporter tadi untuk hadir, sehingga tidak ada yang bisa dibawa kemana-mana, apalagi dibawa ke sel lemak. Nah jadi instruksinya yang satu ditujukan untuk pembentukan misalnya ototnya atau untuk kebutuhan yang lainnya di sel dalam tubuh kita, yang satu benar-benar diperuntukkan untuk disimpan di dalam sel lemak, padahal kalorinya sama. Nah jadi poin dari cerita ini saya cuma mau bilang, penghitungan kalori itu kadang-kadang menjadi sebuah konsekuensi daripada ketika kita pay attention terhadap managing dietary-nya gitu, sumber dan jenis serta penyajiannya teman-teman sekalian. Nah jadi sekali lagi teman-teman sekalian, untuk memulai diet, nomor satu ada istilah yang mengatakan adalah pemahaman adalah fondasi daripada kepatuhan. Nah jadi kita akan disiplin dalam hal diet ini kalau kita punya sebuah pemahaman teman sekalian. Pemahaman kecerdasan kita akan kebersihan badan luar termasuk kecantikan kan tinggi kan. Otomatis disiplin untuk dandan itu terselenggara dengan sendirinya. Mandi, sikat gigi terselenggara dengan sendirinya. Kecerdasan kita, pemahaman akan keimanan tinggi sehingga otomatis konsekuensi yang terjadi seperti misalnya sholatnya jadi rajin 5 waktu sehari, itu adalah memang sesuatu yang memang udah menjadi otomatis udah terselenggara dengan sendirinya. Nah teman-teman, saya mau mulai ngatur makanannya Mas Ade, saya akan coba atur 4 elemen daripada apa yang saya masukkan ke dalam mulut saya. Ibarat saya sayang sama motor, saya juga sayang sama badan saya akan mulai pay attention terhadap ini. Nanti teman-teman di dunia Adera, nanti teman-teman bisa masuk lagi ya ke folder playlist dunia Adera di teori diet dan nutrisi. Nanti teman-teman bisa dijelaskan satu-satu di sini tadi ya, termasuk berbicara puasa berarti masuknya ke jadwal frequency time restriction. Kalau berbicara tadi misalnya plant-based diet, atau misalnya berbicara carnivore diet, berbicara misalnya kayak tadi apalagi yang lainnya gitu ya, kita masuk berbicara di sini. Bahkan kita pun juga berbicara juga dalam hal gimana sih caranya ngitung kalori dan sebagainya, hanya sekedar teman-teman kepengen tahu juga bisa juga, ya kan? Ya pada kenyataannya memang akan terjadi kalori defisit sebagai konsekuensinya ketika kita kontrol karbo kita. Terjadi kalori defisit dengan sendirinya ketika kita memprioritaskan potensi, sehingga kita makannya jadi lebih cepat kenyang, sehingga akhirnya kita makannya nggak kebanyakan. Termasuk juga lemak. Ketika kita seleksi, kita pilih lemak yang baik dengan strategi kalau lemaknya tinggi, berarti karbonya rendah. Makanya kenapa ada istilah yang namanya low carbs high fat diet. Itu salah satu yang bagus, termasuk juga ada mungkin juga ketogenic diet, tapi balik lagi teman-teman tergantung daripada toleransi teman-teman terhadap karbonya mau sampai mana. Tapi poinnya dari cerita ini adalah strategi-strategi itu kita bisa terapkan sebagai sebuah metode atau tools yang kita pakai, tapi substansinya tetap balik lagi adalah sehat. Jangan jadikan kita sebagai corong atau PR-nya daripada pendekatan-pendekatan diet tersebut gitu. Sehingga akhirnya kita sibuk untuk menyalahkan atau blaming pendekatan-pendekatan lain, bukan ide baik. Ingat sekali lagi teman-teman, kalau punya keikhlasan terhadap sebuah perbedaan, termasuk dalam perbedaan pendekatan kesehatan dalam hal diet, maka yang terjadi adalah toleransi. Tapi pada saat teman tidak ikhlas, yang terjadi apa terhadap perbedaan, yang terjadi adalah diskriminasi. Nah jadi akhirnya teman-teman jadi sibuk hanya memegang kebenarannya sendiri-sendiri dan menyalahkan kebenaran orang lain, bukan ide baik. Nah teman-teman sekalian, demikian kelaparan terbesar bukan kelaparan akan makanan atau kehausan akan minuman, tapi kelaparan terbesar adalah kelaparan akan arti dan makna. Begitu kita punya arti dan makna sebagai amunisi pemahaman kita, oh ternyata benar ya saya harus diet. Maka nanti percaya teman-teman, pelan-pelan akhirnya teman-teman bersedia, saya mau mulai sholat deh. Ya deh, saya mau mulai mandi. Ya deh, saya mau mulai diet. Selamat mencoba.